Thank you Lord Jesus. Kami butuh kekuatan-Mu ya Tuhan. Kami perlu kasih-Mu ya Tuhan. We need your love more and more. Fill us again Lord Jesus. When we enter in your presence, we can feel you are here. Thank you Lord. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan
at your feet and sing this song together. Yesus ku sembah Kau. Yesus ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah Kau. Yesus, amin Tuhan, amin Tuhan. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan kami Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Glory to God, glory to God in the highest. Glory to God, glory to God. We worship You, we worship You. Kami menyembah-Mu, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Only for You God we worship and adore Your name. Hallelujah. Glory bagi-Mu Tuhan. Makasih ya Tuhan. Haleluya. Saudara boleh buka mata saudara. Beberapa hari yang lalu saudara, setelah saya habis doa di pagi hari, ada satu lagu yang Tuhan kasih di dalam lewat mulut saya, cuman bilang just say thank you Lord, thank you Lord for all of you've done in my life. There is nothing worse that we can say to God, only thank you. Whatever, yeah. I don't know what happens to you guys in nowadays. There's one thing that I know, that God is always with us. Amen. Amen. Saya rindu kita sama-sama mau belajar lagu ini. Thank you Lord, thank you Jesus. Bersama Triple C Worship. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord.
together. Thank you, Jesus. Yes, we thank you. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for all of your kindness. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, let me sing together. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for all of your kindness. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. No matter what happened to us, no matter what happened to our family, we just want to say thank you, Lord Jesus. Tak peduli apa yang terjadi, Tuhan, kami cuma mau bilang thank you. Just want to say thank you. Just want to say thank you. Kami cuma mau bersyukur ya Tuhan. Jesus, for all of your kindness. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. One more time, sing these songs. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for all of your kindness. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Come on, church, sing this song. Say thank you. Thank you. Yes, Lord. Thank you. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Lord. Let's worship God. Mari sembah Tuhan. Mari buka suaramu, angkat suaramu, pujilah Dia, pujilah Dia. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, oh my soul, worship God. Let worship God today, right now. Let's worship God. Oh, hallelujah, hallelujah.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu Tuhan atas hidup kami. Apapun yang kami perbuat, kami harus mengucap syukur Tuhan. Apapun yang kami dapatkan daripada-Mu Tuhan, kami akan berucap syukur. Baik dalam keadaan senang maupun keadaan susah Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tetap menjagai kami, Engkau telah menerima kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan menyatakan sesuatu atas kami pada sore hari ini. Kami percaya Kau akan memberikan sesuatu yang baru buat kami Tuhan pada saat ini. Terima kasih Bapa, dari dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Berapa ribu kita yang ada di sini? Tetap kita mengucap syukur ya. Tetap lagu ini emang ya kalau keluar dari saat teduh kita, sesuatu yang kita alami cukup merasakan juga ya, merasakan bahwa benar kita harus mengucap syukur. Aku cuma bagiin sharing hari ini tentang tadi bicara sama anak tadi, sama sebelum kita kesini siang ngomong-ngomong sama Samantha tentang dia bersyukur gitu punya orang tua seperti kita. Tiba-tiba dia ngomong begitu. Ya kita senang-senang aja ya. Oh berarti emang kita penuh makna. Nah dari situ aku mau bagiin tentang apa? Hidup yang penuh makna di tengah kesibukan kita. Amin. Jujur aja gitu, ketika kita pertama ya kita sering bahwa kita yakinlah. Dulu waktu pasti kita kan ada di home country kita kan Indonesia nih. Kebetulan di sini Indonesia semua. Kita tahulah kesibukan kita waktu di Indonesia, bener nggak? Ada yang pemusik, ada yang pemusik bisnis atau apa maksudnya melakukan kegiatan bisnis atau ibu-ibu yang bapak ini punya bisnis lah masing-masing. Dan saya pernah jadi pekerja, saya pernah punya usaha sendiri. Nah semua itu pasti ada kesibukannya. Nah kesibukannya itu bisa membuat kita kehilangan makna hidup. Bener gak sih? Bener gak sih? Ketakutan gitu, misalnya bisnis kita bagus, meningkat, kita bisa lupa keluarga. Bener gak? Contohnya saya ketika kita kelihatannya itu bisnis udah mulai sampai lupa gitu ya. Senangnya sama customer aja gitu. Karena jujur aja customer yang ngasih kita duit kan. Customer yang di pikiran saya, suatu kali istri saya bilang gini, kok kamu nggak memperhatikan kita sih? Yo gimana sih, kan uang gua kasih. Terus ini kan customer gitu, maksudnya customer harus dilayani sampai setaraf itu gitu saudara. Itulah mungkinlah salah satu yang Tuhan ingatkan bahwa saya sudah kehilangan makna. Saya ketakutan gitu. Ketakutan akan kehilangan customer. Kita takut kehilangan bahwa kita nggak makan. Bener gak? Karena kita udah kalau kita matiin ini kita lupa kan, kita taruh banyak di modal awal gitu kan. Takutnya kalau customer kita perputarannya nggak bagus, itulah yang jadi masalah buat kita bahwa kita makin hari makin kehilangan makna. Jadi poin pertama tadi itu adalah mengapa kita sering kehilangan makna, kesibukan yang tiada henti seperti pekerjaan pastilah, media sosial. Contoh ya, maksudnya kita pegang ini yang waktu di Komsel kemarin kita bilang pertemuan kita, ini kita sering pegang Instagram lama banget sampai lupa tujuan kita tuh mau ngapain itu, tujuan ke depan kita sampai lupa. Terus liburan mungkin, ya di sini kita kurang liburan sih kayaknya ya. Tapi kerja mulu. Tapi kadang liburan bisa membuat kita kehilangan makna. Ya kalau saya sih seperti tadi, ya mau mengalihkan perhatian kita kepada
hal-hal yang penting, terlebih spiritual kita. Bener gak? Kita bisa loh holiday, udah kita kerja, kita rencanakan holiday sampai kita lupa Tuhan. Bisa kan? Karena kita butuh banget. Aduh, kayaknya udah capek-capek kerja, gua butuh holiday deh. Gitu. Butuh yang ini. Banyak dari bawah kita mencari materi dan status sosial, padahal ada sesuatu yang lebih mendalam yang harus kita kejar. Itu apa? Nanti kita bahas ya. Yang kedua, biar cepet aja nih. Pentingnya menjaga koneksi dengan Tuhan. Ya karena bukan karena kita Kristen ya, atau tapi jujur, kita butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita kan, tapi Tuhan yang mencari kita, Tuhan yang dengan kasih karunia-Nya, Tuhan yang mencari kita sampai saat ini. Pada saat kita kerja gitu, sampai yang kesaksian saya waktu itu, sampai benar-benar saya kehilangan kendali dalam hidup saya ketika saya sudah mulai Tuhan ambil satu-satu berkatnya gitu. Sampai saya waktu pulang meeting saya bingung tuh, aduh gimana Tuhan, mau bayar karyawan, mau bayar tagihan, udah gue tabrakin aja nih mobil ini lah gitu kan. Dari pintu tol Cibitung sampai Jakarta itu malam sekitar jam 2 lah. Saya langsung, aduh gimana Tuhan, mikir gimana. Tapi proses demi proses Tuhan kasih. Ketika kita menyatakan, aku butuh Engkau Tuhan. Ya gitulah. Manusia banget ya, giliran susah balik lagi ke Tuhan. Tapi Tuhan tuh tetap mencintai kita, benar-benar sangat mencintai kita. Kalau terbukti sampai saat hari ini saya ada di sini, ya itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Dalam Alkitab coba kita baca di Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Boleh dibantu kakak? Yohanes 15, 4 dan 5. Saya baca di sini deh. Ada yang bisa bantu nggak? Yohanes 15, 4 dan 5. Alkitab. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Amin. Amin. Tetap tinggal di dalamnya. Amin. Tetap tinggal di dalamnya. Aku bersyukur banget. Istriku memang pendoa buat aku ya. Jadi ketika kita balik ke sini, ternyata ada harapan baru. Sempet loh waktu kita mau ke sini itu sempet kayaknya nggak mungkin lah. Banyak kita ditipu-tipu agent mau ke sini kan. Aduh. Masuk gereja lagi. Langsung bilang aku punya teman di kedutaan Amerika gitu kan. Pas itu ya lo ini temen ini aku kenal. Waktu saya setor duitnya, itu bener-bener bodoh. Emang mungkin kalau emang Tuhan bikin supaya saya tuh kapok gitu ya, bener-bener. Padahal itu sebenarnya kalau logika biasanya saya, tapi karena nama orang tuh pengen kalau lagi mau tenggelam kan dia tangannya kemana-mana kan, bisa kesini kan. Ya udah saya coba tangan itu yang mau nolongin saya, ternyata itu tangan yang mau tenggelin pala saya sampai tenggelam lagi, ditenggelamin. Habis tuh udah modalnya pinjam sini sana sini untuk ini untuk pengurusan visa ini supaya sesuatu yang terbaik gitu untuk ini waktu ditipu. Ya itulah. Tapi tetap saya nggak tinggalin Tuhan. Beberapa orang mungkin saya
standar-standar aja, mungkin ada yang lebih berat sehingga harus bunuh diri. Ya tadi seperti saya tadi mau tabrakin mobil ke ini, tapi ternyata dalam proses yang ini kita nggak pernah ditinggalin tuh. Puji Tuhan lah, aku udah di sini, ya inilah, tapi harus diingatkan kembali. Jangan-jangan kembali lagi ke posisi awal, kita cari duit terus di sini. Kita sampai lupa lah apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita maknain dalam hidup kita. Amin. Ya pokoknya poin kedua ini pentingnya menjaga koneksi kita dengan Tuhan. Seberapapun kita capek, seberapapun kita sibuk, back lagi ke Tuhan. Amin. Aku cuma ngingetin aja. Jadi sama, ini sharing aku itu ngingetin aku juga. Nggak boleh lah kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai. Oke. Hubungan yang kuat dengan Tuhan memberi kita kekuatan dan hikmat untuk menghadapi tantangan dan hidup dan penuh iman dan pengharapan. Dan pasti saudara akan ngalamin hal-hal ini gitu. Kita sama Tuhan tiba-tiba ada hikmat. Ya itu hikmatnya dari orang lain. Yuk kita ke Australia yuk gitu kan. Padahal maunya ke Amerika. Sampai ngumpul-ngumpul dia udah ketemu agent. Saya sama, kalau nggak salah, Pak saya mau ke Australia, aku mau ke Amerika. Karena agent yang pertama nawarin kan. Mendingan kalau itu ke Amerika bisa nih gitu kan. Gue pengen ke Amerika karena ada kakak di sana kan. Ternyata emang makin hari. Terus dalam prosesnya itu, kalau nggak salah aku duluan yang naruh duitnya ya. Itu sebenarnya naruh duit buat agentnya gitu. Jadi itu tuh nekat, bener-bener nekat. Karena berapa kali ketipu, waktu mau coba cari agent ke Korea gitu ya, itu temen yang ketipu, tapi aku termasuk yang berada di perusahaan agent itu, jadi satu orang ketipu gitu, aduh gila, terus mau naruh orang lagi, ini kan, nah tapi ada hikmat, ya udahlah, taruh aja deh, dan puji Tuhan, granted gitu, amin, itu ada hikmat, nggak mungkin lah kalau kita mungkin kalau kita masih jauh dalam Tuhan, masih nunggu, wah itu mah kita nggak tahu lah. Tapi itu puji Tuhan, aku bersyukur bahwa itu hikmat dan itu kasih karunia, sehingga kita semua satu keluarga bisa di sini, anak-anak bisa sekolah di sini. Puji Tuhan, amin. Yang ketiga, poin terakhir nih, cepet kan? Mencari makna di balik setiap aktivitas. Amin. Itu yang canggih sih menurut aku gitu. Misalnya gini, kalau kita kerja, kita cari makna lah. Kita kerja itu buat apa gitu. Maksudnya selain buat makan pasti ada sesuatu yang Tuhan taruh untuk kita memberkati orang lain. Untuk mengenalkan Yesus gitu kan dalam kehidupan kita. Amin. Setiap kita bergaul gitu, setiap kita ini, percayalah, pasti ada makna yang Tuhan taruh itu dalam hidup kita. Nggak mungkin Tuhan tuh nggak menciptakan, karena yakinlah, karena Tuhan tuh bikin kita tuh dalam, dia Mazmur berapa ya aku lupa, dia menuntun kita dengan tangannya. Saya seorang engineering ya, waktu saya bikin automation ya, itu saya pengen bikin yang kalau dapat project automation gitu, dia kasih ide, dia kasih ngomong gitu, gue pengen konveyor ini ke sini, ke sini, ke sini, orangnya cuma satu kerjain gitu. Terus saya langsung ke komputer, udah desain sama kotak dulu. Kan dia fungsinya dari atas ke kanan, ke kiri, pasti orangnya di tengah gitu kan. Ide pokoknya begitu. Jadi tuh konveyor akan ke atas, ke bawah, ke sini, baliknya ke orang itu. Jadi kalau dia mau ngepack, dia tinggal taruh di konveyor, produk pertama, terus narik pakai mesin di solasi, balik lagi, masukin aja solasi, finish. Nah gitu. Waktu kita bikin, kita kan serius tuh, ngeliat sampai gambar, oh salah.
ukurannya nggak sama, kecilin lagi atau besarin lagi. Oh, waktunya nggak pas nih. Nanti di sini numpuk, di situ numpuk, di sini nggak ada kerjaan. Jadi prosesnya gitu, biasa kalau proses produksi kayak gitu. Karena saya di situ. Tapi saya pikirin gitu, fungsi dari alat ini. Dengan satu orang, dia bisa mengerjakan kerjaan 5 orang. Gitu. Saya jadi mau ilangin berapa yang biasa dikerjakan 7 orang, cuma dikerjakan 1 orang waktu itu. Ada project itu. Itu project yang saya seharusnya bisa jadi lumayan modalnya berlipat. Dan tapi di project itulah, di tengah project itu saya kehilangan kerugian. Tapi itu yang saya pikir, begitu juga Tuhan. Saya yakin waktu engkau dibuatin kupingnya, wah ini kuping pemain bass nih, pemain keyboard, pemain musik. Dan ketika dia berpikir, dia membuat otak orang ini, oh ini otaknya ini bisnis nih, bisnis. Gitu. Terus ketika dia punya tangan yang kuat, dia punya tangan yang ini, wah ini pasti nih apalah gitulah, yang jadi Hulk, enggak lah. Dia punya makna lah, sesuatu yang bisa dikerjakan. Dan ketika dia melakukan hal itu, sadarilah bahwa Tuhan nggak sekedar kita cari duit aja. Dia akan memberkati orang-orang yang lain. Amin. Amin ya. Ketika engkau memetik bass atau memetik musik, ternyata ada orang yang lagi susah, lagi merasa beban berat, wah Tuhan diberkati. Terus ketika kita kerja, tiba-tiba ada yang, gue nggak dapat kerjaan ini yang seperti yang ini, terus kayaknya susah banget kerja di sini. Udahlah, gue juga pernah kayak gitu kan, pasti dapet lah, yakinlah di sini, gitu kan. Kondisinya jadi kita kuat lagi. Kalau kita nggak ngalamin, kita nggak bisa memberkati orang lain, bener nggak? Ya, jadi semua aktivitas kita, baik pekerjaan, hubungan sosial dan memiliki makna spiritual, jika kita lakukan dengan tujuan, kita melakukannya dengan tujuan yang benar. Amin. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Ya, kita bekerja, kita itu bekerjalah seperti itu. Aku mengingatkan diriku sendiri dan mengingatkan teman-teman bahwa kita emang harus apapun bekerjalah seperti kita bekerja buat Tuhan. Amin. Amin ya. Ini cerita ini ketika saya tadi itu yaitu tiba-tiba Samantha datang ke aku langsung bilang, walaupun Dedi itu annoying banget, tapi aku bangga gitu. Apa sih? Iya. Oke, jadi ada makna ya di pernikahan itu. Ya seperti itu. Jadi aku pikir bahwa semua dalam kehidupan kita, semua yang akan kita alami ada makna dalam, dan kita kembali jangan sampai kehilangan makna. Poin pertama, poin kedua, koneksi sama Tuhan, jangan sampai skip. Yang ketiga, ada makna di setiap aktivitas kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Aku udah selesaiin sharing hari ini. Siapa nih yang mau gantiin? Ninja. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat selalu. Jangan takut lah. Jujur aja nih. Berapa di perusahaan di tempat saya ini udah mulai pengurangan nih.
udah pengurangan, tapi berapa welder ngomong, hey, don't be sad, mate, gitu kan. Kerjaan di sini gampang pale lu kan gitu kan kalau misalnya. Ya kalau yang penting di sini emang kalau mau bekerja pasti akan dapat kerjaan. Cuma kan kita hampir dibilang zona nyaman nih. Cuma ya sudahlah. Kalau Tuhan ini ya kita cuma bisa mengucap syukur. Nggak boleh kelihatan sedih di pekerjaan itu, kelihatan. Ya, harus kuat. Harus kuat, jangan kelihatan sedih gitu. Kayak kita tidak punya pengharapan. Percayalah bahwa Allah kita Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang akan menyertai kita. Amin. Sampai kesudahannya. Dan sudah. Terima kasih kepada hambanya. Saya nggak tahu firmannya tadi karena saya lagi ngajarin sekolah minggu di sebelah, saudara. Puji nama Tuhan kita dapat jiwa lagi, walaupun internasional kita dapat jiwa orang Vietnam, Vietnamese. Kasih tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus, luar biasa. Luar biasa community ini, saya percaya kita akan memberkati bangsa-bangsa, amin. Minggu lalu ada orang Cambodia. Hari ini orang Vietnam, itu luar biasa ya saudara. Kita bisa berbagi, menginjili di tanah Australia ini. Puji nama Tuhan. Berapa banyak kita yang diberkati hari ini? Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman multimedia. I'm so full. Totally full. Why? Because here are the pieces that are left over. Let nothing be waste. John 6, verse 12. God let you eat this. Jesus took the loaves and gave thanks. Gave thanks. Online. Good job. Because God apa? Ini cari kasih videonya. Jadi benar kenyang nih. Terima kasih juga jemaat Tuhan yang sudah datang. Saya percaya biarlah iman kita terus bertumbuh dalam Tuhan hari-hari ini, amin. Haleluya. Walaupun kita sibuk bekerja, kadang-kadang mungkin waktu istirahat juga kurang, tapi tetap mencari Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan menutup ibadah ini dalam doa. Saya mengundang kembali mari kita berdiri bersama-sama. Let's stand up at your feet. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan terima kasih buat community ini. Tuhan terima kasih buat setiap jiwa yang Tuhan kirim ke tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Engkau juga Tuhan menuntun, memimpin setiap Tuhan langkah-langkah kehidupan dari setiap umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang menjadi pergumulan umat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau campur tangan dan Engkau menolong kehidupan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya di minggu-minggu selanjutnya juga Tuhan akan menolong ibadah kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya ada banyak jiwa yang akan datang. Utara, timur, barat, selatan. Banyak jiwa akan datang Tuhan. Dan mereka akan percaya kepada-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur punya Tuhan seperti Engkau.
Tuhan yang layak disembah dan tinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa Australia ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemerintah yang ada di bangsa ini. Biarlah Australia boleh Tuhan menjadi tanah yang makmur, tanah yang diberkati, bahkan memberkati banyak orang yang datang ke tanah ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar banyak jiwa juga boleh lebih lagi Tuhan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Thank you for all of your bless that you gave to us, Lord Jesus. Thank you for opportunity that you gave for us to came in this church, to came in this community, to came in this place. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada dan selalu ada buat kami. Kami mengangkat tangan kami Tuhan dan menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera yang dari Engkau Tuhan turun buat setiap umat-umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan dimanapun berada Tuhan. Biarlah kasih-Mu menyelimuti setiap kami dan kuasa-Mu menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah mujizat-Mu juga menyertai Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami terima berkat dari Engkau dari hari ini, esok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya, amin. Haleluya, happy Sunday church.